Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa nu'minu bih wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري ومسلم rahimahumullah ta'ala. Dan yang mulia, apa kabar semua? Sehat walafiat. Selesai saum sunnahnya, alhamdulillah. Hari ini apa ini? Lebaran Taubat. Kita makan ketaubat hari ini, alhamdulillah. Lisaimi farhatan, ya, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Orang yang suka berpuasa itu dia punya dua kebahagiaan. Yang pertama, dia bahagia ketika dia berbuka. Min tulu'il fajr ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar ditandai dengan azan subuh sampai terbenamnya matahari ditandai dengan azan maghrib. Saat itu orang berbuka puasa, maka dia berbahagia. Berbahagia karena ini adalah salah satu perintah Allah dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW, dan berbahagia karena dia terbebas dari lapar dan dahaga. Yang kedua, orang yang berpuasa itu dia akan berbahagia kapan? Inda liqa'i rabbih, ketika dia bertemu dengan Tuhannya, dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena orang yang sering melaksanakan saum fardu maupun saum sunnah akan diberikan satu pintu khusus, namanya bab ar-rayyan. Bab apa? Pintu ar-rayyan. Ini pintu ar-rayyan ini adalah pintu surga, dikhususkan bagi ahli-ahli puasa. Nanti di hari kiamat akan dipanggil yang suka berpuasa masuk surga dari pintu ar-rayyan. Mudah-mudahan saya dan antum semua termasuk ke dalamnya, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketika seluruh ahli saum telah masuk ke dalam surga dari pintu itu, pintu ditutup. Tidak boleh lagi ada yang masuk. Karena apa? Seluruh ahli saum sudah masuk surga dengan pintu tersebut, melalui pintu itu. Di sanalah orang-orang yang saum dia akan berbahagia, bersukacita, masuk ke dalam surga, bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Termasuk ini apa nih? Ini Yaumul Fitr, ini asani ini. Ini hari berbuka, ya. Yang kedua ada lebaran pertama, itu yang asli itu, ya enggak? Itu yang asalannya sebetulnya. Idul Fitri itu aslinya tuh Idul Fitri. Kalau lebaran ketoprak itu faraknya itu. Apa itu? Farak. Ya. Itu farak, cabang daripada Idul Fitri. Tetapi ramai juga ternyata. Saya lihat di Lombok ini ramai. Di beberapa negara seperti Yaman, ini lebaran ketoprak ramai luar biasa. Orang bersuka cita, masya Allah. Mudah-mudahan sukacita saya, Bapak Ibu sekalian, di lebaran ketoprak ini diterima oleh Allah menjadi satu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, ini hari keberapa?
ke-6. Kalau saya hari keberapa ceramah di sini? Hari ke-6. Ya. Besok saya kembali ke Bandung. Ya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di sini melainkan hanya sebatas menyampaikan apa yang saya mampu, saya tahu. Karena di hati saya yang paling dalam, sejak saya datang ke Bengkel ini, yang ada di hati saya adalah cinta orang Bengkel. Itu aja. Jadi kalau saya disuruh untuk benci siapapun di Bengkel ini susah. Ya enggak, susah aja. Karena tuntutan iman saya itu mengatakan saya harus cinta umat Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai ya kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut dimiliki oleh dirinya. Contoh nih, dari tahun 2002 saya Al-Fakir diamanahkan oleh Allah membangun pesantren. Alhamdulillah. Sekarang kita ada beberapa cabang di Bandung. Ada kurang lebih 8 cabang, tidak banyak. Ketika di sebelah kiri kanan saya muncul pesantren-pesantren baru, saya justru bersyukur. Karena ternyata ada ulama-ulama lain yang apa? Yang juga mau nasrul Islam, nasrul ilmi, yang mau mengamalkan ilmunya. Sehingga keberadaan pesantren di sekitar pesantren yang saya pimpin ini, yang saya bangun itu bukan apa? Bukan saingan, bukan. Justru itu menambah rasa syukur. Ternyata kita tanamkan satu benih kebaikan di kampung ini, di daerah ini. Ternyata kebaikan ini diikuti oleh siapa? Oleh umat Islam yang lain, oleh ulama-ulama lain. Seperti Bapak misalkan jualan di suatu tempat, ada yang jualan lain, tidak usah kita merasa bagaimana, tidak usah. Bersyukur aja, bersyukur dan bersyukur. Nanti Allah akan tambahkan nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sehingga Al-Fakir selama ini dengan ulama manapun, dengan ustadz manapun, dengan mubalik manapun tidak merasa ada saingan. Tidak ada saya selama ini. Saya dengar laporan dari staf saya, Kiai, ada pesantren di sekolah. Alhamdulillah, doakan pesantren itu maju, amin. Santrinya banyak, itu doa saya. Kiai, di atas kita ada pesantren dibangun, alhamdulillah. Datangi tuh tuan gurunya, kiainya, silaturahim, sampaikan salam dari saya doakan pesantrennya maju, ajaran Islam berkembang di situ. Kenapa? Karena memang itu keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang dia belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau ada di Bengkel ini orang-orang yang hari-harinya ngajar Quran, kembangkan Al-Quran, dimulai dari tuan guru kita almarhum Saleh Hambali, itu orang mulia. Diikuti oleh murid-muridnya Tuan Guru Turmuzi, Tuan Guru Anu yang masih hidup, yang sudah almarhum, itu orang-orang mulia. Itu generasi awal tuh murid-murid Tuan Guru Saleh Hambali. Diikuti lalu oleh generasi berikutnya yang lebih muda, Tuan Guru Anu. Di sini misalkan ada Ustadz Mahsun, ada Tuan Guru Hilwan, ada Tuan Guru siapa Zul, ada Tuan Guru siapalah, saya tidak bisa sebutkan nama-namanya, banyak ustadz di sini, betul tidak? Mereka ajarkan Al-Quran, mereka sebarkan Al-Quran. Nabi mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian tuh yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Lalu ustaz-ustaz dan tuan-tuan guru ini mereka buka pesantren, buka majelis, buka rumah yatim, buka sekolah Islam. Datang santri-santri belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nabi mengatakan ini orang-orang sebaik-baik kalian karena dia mau menghafal Quran. Jadi yang ada di hati kita kepada umat Islam, terutama kepada ulamanya, santri-santrinya, DKM-nya, kepada pemimpin-pemimpin Islam, kita harus cinta, doakan mereka kebaikan.
Dukung mereka dalam kebaikannya dan nasihati mereka dalam apa? Ketidakbaikannya. Begitu saja. Benci jangan. Gimana? Siap diamalkan insyaallah. Yang kita benci itu apa? Yang kita benci wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Yang kita benci itu adalah segala bentuk kefasikan, kekufuran, kefasikan, wal isyan. Yang kita benci itu segala bentuk maksiat. Makanya dalam kitab Hayatus Sahabah ada judul ditulis oleh Syekhuna Al-Allamah Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Ya, ada seorang ulama besar menulis kitab Hayatus Sahabah, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Saya tak bertemu dengan beliau karena beliau wafatnya jauh. Tapi saya punya sanad. Saya punya sanad pada Syekh Yusuf Al-Kandahlawi ini dari Syekh siapa? Ihsanul Haq. Dari Syekh almarhum Zahir Shah. Dari Syekh almarhum Jamshid Khan. Sanad saya kepada musannif ini. Seperti saya punya sanad kepada Tuan Guru Saleh Hambali, kemarin saya sudah cerita, dari Tuan Guru Turmuzi dan lain-lain. Ya, seperti anda semua, gurunya sama, kita guru sama Tuan Guru Saleh Hambali. Tapi via siapa? Via tuan-tuan guru kita. Seperti sama nih, saya dengan Tuan Guru Hilwan nih, saya punya sanad yang sama. Ini kan Tuan Guru Hilwan ini kan gurunya siapa? Habib Zain Asmit ya. Saya datang ke gurunya beliau, datang ke majelisnya. Lalu saya istiqa minta sanad. Diutuslah oleh beliau anaknya siapa namanya, Habib Umar atau siapa, saya kurang. Datang ke hotel saya, dia interview saya karena saya minta sanad. Saya diinterview oleh putranya ini, saya dikasih sanad, sanadnya gede sekali. Jadi di antara kertas ijazah sanad yang paling besar itu saya dapatkan dari Habib Zain Asmit, damat barokatuh. Biasanya saya kalau kasih sanad tuh di kertas selembar cuma. Dari sekian puluh ratusan sanad yang saya miliki, yang terbesar itu dari Habib Zain Asmit Al-Madani. Jadi kita dengan banyak datang ke ulama, kita akan bersambung hati karena guru-guru kita sama ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah, saling tolong menolong, saling doa menolong. Baik. Jadi di kajian ini mau ngapain nih saya nih, mau bicara apa? Ini kalau saya bicara banyak. Ya, banyak sekali poin-poin yang sudah saya bicarakan dari awal sampai sekarang. Di akhir pertemuan ini saya ingin bicara tentang akhlak. Masyayikhuna mengatakan adab itu apa? Ma yuhmadu qaulan au fi'lan. Itu adab namanya. Apa adab itu? Isti'malu ma yuhmadu qaulan au fi'lan. Itu adalah definisi adab menurut banyak ulama. Adab itu adalah menggunakan cara-cara yang terpuji ketika kita berbicara maupun ketika kita berbuat. Misalkan nih, bapak ini dengan bapak ini berbicara dengan cara-cara yang terpuji. Ketika berbicara saling melihat, ketika berbicara saling menghargai, saling mendengar. Maka dua bapak ini berbicara dengan adab yang baik. Betul tidak? Tapi kalau ada bapak ini satu, ini bapak A, ini bapak B. Bapak A bicara ke bapak B, bapak B gak mau lihat wajah dia, dia membalikan wajahnya ke arah lain, gak mau dengerin. Itu adabnya baik tidak? Baik tidak? Tidak baik. Jadi apa itu adab? Ulama mengatakan isti'malu ma yuhmad qaulan au fi'lan, menggunakan cara-cara yang terpuji saat kita berucap maupun saat kita berbuat, bertindak. Seorang anak ketika dia menggunakan cara-cara yang terpuji, bersikap kepada kedua orang tuanya, ini anak beradab. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Ini anak berbakti nih. Ketika sesama tetangga dalam bertetangga menggunakan cara-cara yang terpuji menurut syariat dan menurut uruf yang berlaku di situ yang sesuai dengan syariat, ini orang beradab dalam bertetangga. Ketika dia keluar dari rumah, ada tetangganya di depan rumahnya, assalamualaikum bapak ibu, apa kabar? Baik pak bu, mohon maaf ya saya duluan ya, saya mau berangkat bekerja, doakan kami ya.
Saling bertegur sapa di antar tangga dengan cara-cara yang terpuji. Dua tetangga ini saling beradab. Masyarakat kepada pemerintahnya menggunakan cara-cara yang terpuji di dalam bersikap kepada pemerintahnya. Ini masyarakat yang beradab dan berakhlak. Penguasa, pejabat, pemerintah menggunakan cara-cara yang terpuji saat dia mengelola jabatannya. Dia adil, dia amanah, dia jujur, dia tidak korupsi, dia membela orang-orang yang lemah, dia menunaikan hak-hak rakyat dan masyarakat. Berarti ini pemerintah yang beradab, menggunakan cara-cara terpuji saat berucap dan saat berbuat sebagai pemerintah. Lawannya beradab apa? Biadab. Kita ini harus menjadi manusia yang beradab, karena Al-Quran dan As-Sunnah mengatakan ke arah sana. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya Muhammad. Itu seruan Allah kepada Rasulullah SAW. Sungguh engkau ini memiliki akhlak yang agung. Allah yang maha agung memuji hambanya yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemilik akhlak yang agung. Hadirin yang mulia, kelihatan sekali orang yang memiliki akhlak mulia, kelihatan 3 aja minimal. Udah. Yang pertama apa? Apa yang pertama? At-tabassum. Senyum kepada siapapun. Maksudnya apa? Ramah. Senyum itu menunjukkan apa? Keramahan. Ramah karena Allah. Datang tamu rahmah, dengan tetangga dia ramah, dengan kepada anaknya ramah, kepada istri suaminya ramah, kepada mertua dia ramah, kepada konsumen dia ramah, kepada orang kaya, orang miskin dia ramah. Makanya ada hadis, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu itu sedekah. Senyum, pada sekolah senyum. Dia ketemu Pak Haji, Assalamualaikum Pak Haji, ketemu Tuan Guru, Waalaikumsalam Tuan Guru, cium tangannya. Betul tidak? Ketemu Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, cium tangannya. Insya Allah diamalin. Ketemu tetangga, Assalamualaikum, apa kabar Bapak Ibu? Senyum, tapi senyum pada tempatnya. Jangan dia langsung dari senyum-senyum. Nanti disebutnya apa itu? Ini orang senyum terus 24 jam. Nggak ada hujan, nggak ada petir, senyum terus dia. Itu senyum tidak pada tempatnya. Kita senyum pada tempatnya. Insyaallah diamalkan ya. Ayo kita masyarakat Bengkel, yuk kita bentuk diri kita menjadi manusia-manusia yang ramah. Karena ramah kepada orang lain itu bagian dari akhlak yang mulia. Rasul itu kalau ketemu siapapun senyum. Sehingga ada sahabat-sahabat yang GR, karena kalau dia ketemu Rasulullah SAW, Rasul senyum baik. Ini siapa ini? Abdullah bin Amr. Dan yang lain Amr bin As. Ya, ada berapa riwayat lah. Karena sahabat ini GR, dia merasa dia itu paling dicintai oleh Nabi seolah-olah. Maka dia tanya, ya Rasulullah, manusia yang paling kau cinta siapa di kalangan manusia ini? Rasulullah SAW mengatakan Fatimah. Fatimah paling saya cintai. Terus yang lain? Ada wanita yang lain? Aisyah ada. Ya, dalam dan yang lain, lalu siapa yang kau cintai? Abu Bakar. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya dia nggak jadi bertanya. Dia bertanya ini kenapa? Karena dia merasa begitu baiknya Rasul sehingga seolah-olah Rasul itu paling cinta ke dia. Maka dia mau nanya, siapa yang paling dia cinta? Rasul cinta. Ternyata orang lain, bukan orang ini. Tapi orang ini merasa paling dicintai oleh siapa? Oleh Rasul SAW. Makanya dia berani nanya. GR bahasa kita ini. Nah itu Rasul. Nah yuk, Lebaran Ketupat ini kita buat suasana keramahan di antara kita. Siap semua insya Allah. Dimulai dari mana ramah itu? Dimulai dari hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim.
hati kita bersih. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana. Kan itu, enggak ada ghil. Ya. Jangan ada rasa marah, rasa benci, rasa hasad, rasa dengki kepada semua umat Islam. Kalau kita mau marah, marahlah karena kemaksiatannya, kekufurannya, kemunafikannya, kepada orangnya kasihan. Coba sekarang Bapak Ibu yang mulia, kalau ada orang kejadian tabrakan misalkan di depan Masjid Bekal ini Squad, kadang terjadi nggak? Terjadi. Kita kepada tabrakan benci tidak? Kita nggak suka tabrakan, betul tidak? Ada tidak di antara Bapak Ibu yang suka terjadi tabrakan? Ada nggak? Oh, nggak mau. Kita ingin selamat di perjalanan. Kita tidak suka tabrakan. Tetapi kepada korban yang ditabrak, kita benci atau kasihan? Kurang dengar saya. Kita benci atau kasihan? Kasihan. Tolong tidak? Tolong tidak? Tolong. Kalau dia luka ringan, ambilin apa? Betadin. Apa? Kalau dia luka agak berat, cepat bawa ke rumah sakit. Kan begitu. Sama. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Kepada segala bentuk kekafiran, kepada segala bentuk kefasikan, kepada segala bentuk kemaksiatan, kita mesti benci. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa kita. Tapi kepada orang yang berbuat maksiat, kita itu benci pada kemaksiatannya, tapi kepada orangnya kita kasihan. Sebab kalau dia tidak bertobat, khawatir dikubur disiksa. Betul tidak? Di hari kiamat nanti disiksa. Di dunia ini menderita dia. Menderita. Orang-orang yang suka bermaksiat di dunia menderita. Bapak Ibu jangan mau tertipu oleh penampilan orang ini, rumahnya keren, bagus, jabatannya tinggi, mobilnya mewah, uangnya banyak, istri atau suaminya cantik atau ganteng, jabatannya tinggi. Jangan tertipu, orang itu bahagia. Belum tentu, bisa jadi itu orang paling stres di dunia. Jangan tertipu orang dengan penampilan mewah, bisa jadi itu orang utangnya banyak bener. Kalau di kota besar banyak seperti itu, penampilan mewah, pakai dasi, pakai ini, handphonenya yang 20-30 juta, hutangnya banyak. Orang bahagia itu apa? Hatinya dekat dengan Allah, hatinya kepada manusia sayang dan cinta. Itu orang bahagia. Gimana? Siap jadi orang bahagia? Siap tidak? Ayo jadi orang bahagia. Untuk bahagia ini syaratnya bukan banyak materi atau bukan kurang materi, bukan. Laisal ghina an kasratil 'arab, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang hakiki bukan karena banyak harta, banyak materi. Kekayaan yang hakiki ketika jiwanya kaya, hatinya kaya. Dermawan, inginnya berbagi. Dia kaya, dia miskin, inginnya berbagi. Makanya kemarin saya tantang di sini. Saya himbau, bukan nantang lah, masa orang bakal ditantang ya. Saya menghimbau, kemarin saya tanya nih ke Pak Kades, ke Pak Ustadz Maksud, berapa kurban di sini? Berapa sapi? 2 ya. Karena pandemik ya. Sekarang pandemik sudah turun, beralih menjadi endemik. Maka saya berharap nanti bapak-bapak haji yang mulia, para orang kaya yang mulia, ibu-ibu yang mulia, ya, yang sudah berkorban di masjid masing-masing, di musola masing-masing, di pesantren masing-masing, teruskan. Cuman ini masjid Jami Bengkelnya tolong diperhatiin. Dengan cara apa? Tambah pengorbanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambah korban kita, Allah tambah pahala dan naikkan derajat kita. Amin. Makanya saya kemarin ada di depan Pak Kades, Pak Ustadz Maksud, satu lagi Haji siapa? Haji Sana, ya. Kemarin saya akan kurban sapi di sini. Saya undang. Nah, barusan ada tuh Haji apa? Haji Masykur tuh 4. Berarti kurang berapa? Kurang 3. Siapa yang mau ikutan? Nanti bulan Idul Adha di sini kurban sapi dengan saya. Cium tangan dong. Acung tangan aja berat banget ini.
Pak Kiai nggak punya uang, uang itu gampang. Ini saya mau cerita, kenapa saya bilang uang gampang? Uang itu tergantung hati. Kalau hati Anda yakin, Allah akan berikan Anda. Tapi kalau hati Anda nggak yakin, aduh. Ana inda dhanni 'abdi bi. Allah itu akan memutuskan kehidupan hamba tergantung zon dia, tergantung prasangka dia kepada Allah. Tahun 90-an ya, 95 itu saya udah bilang ke orang tua, saya mau belajar ke luar negeri. Orang tua bilang, duit dari mana? Jangankan ke luar negeri, makan aja kita pas-pasan. Itu jawaban orang tua. Saya berkecil hati, enggak. Saya minta sama Allah, orang tua saya boleh terbatas, tapi Allah tidak. Allah kaya, betul tidak? Allah khairur razikin, Allah al-wahhab. Kita sholat, iyyaka na'budu wa gak ada dalilnya. Saya minta sama Allah, saya berhenti, nggak mau ngomong sama orang tua lagi. Karena apa? Khawatir menyusahkan orang tua. Bukan nggak mau nggak silaturahmi, bukan nggak mau bicara ini ke orang tua, khawatir nanti dia kepikiran. Maka saya cukup doa dan doa. Tahun 96 saya berangkat, modal sendiri. Selama di luar negeri hidup modal sendiri. Ketika mau pulang nggak punya ongkos, minta lagi, ya Allah saya mau pulang ini nggak punya ongkos, nggak punya kitab. Akhirnya Allah berikan saya ongkos pulang dan kitab. Saya bawa kitab banyak dari pendidikan saya. Setelah selesai ke luar negeri, saya langsung hijrah ke Bandung tahun 2000 awal. Di situ saya minta, ya Allah, saya mau amalkan ilmu Engkau, ridhoi saya, bantu saya. 2 tahun kemudian saya buat pesantren. Nggak punya modal, saya cuma punya modal satu, yakin sama Allah. Yang kedua modalnya tadi ilmu, bawa kitab. Udah itu aja. Jadi kalau ada orang dia menuhankan harta, susah. Kalau yakinnya sama duit, susah hidupnya. Yakin hanya Allah. La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mau berhaji, berumroh, jangan dulu lihat duit, lihat Allah maha hebat, qudratullah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu dulu. Itu rahasianya, hadirin yang mulia. Allah dulu. Ya, jadi kalau mau yang berkurban sapi, berkurban unta, kalau di Saudi sana ya, berkurban kambing, yakin dulu Allah bersama saya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dikala orang lain mentok, putus asa, tidak ada jalan, orang beriman, pewaris Nabi, yaitu para ulama, abidin, salihin mengatakan kalla, enggak mentok. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama saya. Allah yang akan berikan saya petunjuk jalan keluar. Jadi orang beriman, apalagi yang sering naik masjid, nggak boleh ada pesimis. Hatinya luas, cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya kepada manusia tanpa pamrih, karena Allah aja udah. Pertanyaannya, Pak Kiai, Ustaz, antum suka marah? Saya marah. Sama santri saya marah. Kalau santri nggak penuh saya marahin. Tapi saya dendam? Enggak, saya nggak pernah dendam. Alhamdulillah. Marahnya hanya saat itu. Dendam saya hilangin. Karena saya tahu dendam itu akan merusak hati saya, jasmani dan rohani saya. Saya tahu itu. Makanya saya tidak boleh membahayakan diri saya, la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kembali kepada kajian semula, yaitu akhlakul karimah. Hadirin yang mulia, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Orang yang dalam perkataan, perbuatan, lahir dan batin menggunakan cara-cara yang terpuji. Ini orang punya adab dan akhlak yang mulia. Kenapa saya pakai jubah, saya pakai topi putih? Karena saya ingin menggunakan cara-cara yang terbaik, terpuji saat berpakaian. Betul tidak? Betul tidak? Sekarang menggunakan cara-cara yang terpuji, apakah hanya saat berpakaian? Enggak. Saat berbicara, gunakan cara yang terpuji. Saat Anda bertetangga, gunakan cara yang terpuji.
Saat Anda mengajar ilmu syariah, gunakan cara yang terpuji.